Ketika teman-teman menanyakan tips buat Beat Street biar awet sampai 100 tahun. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman pengguna Honda Beat Street versi yang terbaru. Kemarin ada yang tanya, Bang, bagi tips dong cara buat ngerawat Beat Street saya ini biar awet sampai 100 tahun. Saya nggak habis pikir ya, motor mau dipakai 100 tahun nanti jadinya seperti apa. Biasanya rata-rata itu motor paling 5 tahun, habis itu dijual terus ganti baru lagi biasanya ya sih. Tapi kalau mau dipakai sampai 10 tahun lebih ya nggak apa-apa sih, aman-aman saja. Yang penting teman-teman wajib melakukan perawatan di area engine maupun di area cover-covernya. Karena apa? Untuk motor kalau nggak dirawat ya sama saja kayak istri kita. Kalau nggak dirawat ya dirawat orang lain. Enggak teman-teman. Aduh, malah sampai kemana-mana ini. Jadi gini, untuk teman-teman pengguna Honda Beat Street, dimanapun Anda berada, Anda kalau baru login silahkan tekan tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita ya. Untuk Beat Street terbaru ini sudah tidak dilengkapi dengan kickstarter. Nah, dia hanya menggunakan tombol starter saja untuk mengaktifkan engine-nya, jadi nggak perlu didoglek lagi. Tapi minusnya apa? Minusnya nanti ketika akinya Anda itu, akinya ada di bawah pijakan kaki ya, akinya itu lemah, nanti motor Anda langsung mogok, tidak bisa di starter dan harus buru-buru ke bengkel mengganti aki yang baru. Nah, untuk perawatan aki sebenarnya sepele. Anda, yang pertama ya, untuk aki, ini yang saya tekankan itu di bagian aki ya. Soalnya apa? Kalau ini aki tidak normal, nanti motor Anda sering mogok ketika dibuat perjalanan jauh. Perawatan aki, pemakaian rutin 3 bulan sekali. Anda wajib cek terminal akinya. Kondisi terminal akinya seperti apa? Kalau terminal aki itu ada kayak jamurnya, kayak ngerak-ngerak, buruan Anda bersihin. Terus dikasih paslin di area terminal akinya sama baut akinya ya. Di plus mainnya itu ada 2 ya. Itu wajib Anda cek ketika indikator aki di atas ya. Biasanya itu motor Honda kira-kira dipakai 3 tahun ke atas, itu biasanya indikator aki di speedometer dia nanti akan nyala. Nah, kalau indikator aki sudah nyala berarti aki Anda sudah mulai lemah tegangannya. Anda wajib menyiapkan dana buat mengganti aki baru. Jadi nggak bisa di istilahnya nggak bisa diempet teman-teman. Kalau dulu kan yang ada kickstarternya, aki mati udahlah pakai kickstarter dulu, nanti kalau udah ada uang baru kita beli aki baru. Tapi ini kalau akinya sudah lowbat, Anda harus beli aki baru. Nah, untuk aki itu harganya bervariasi ya. Kalau Anda ingin melakukan penggantian aki, bisa ganti aki pakai yang asli Honda. Asli Honda di kisaran 248.000 yang versi non ISS. Tapi kalau yang ISS dia 302.000 yang versi AHM ya. Itu pertama aki, yang kedua adalah oli mesin ya. Awet enggaknya motor kamu itu tergantung dari oli mesinnya. Oli mesinnya itu di dalam situ, teman-teman pasti udah tahu semua. Oli mesin penggantiannya per 2000 km. Oke. Untuk oli mesin saya saranin per 2000 km. Jangan per 3000, jangan per 4000 untuk oli yang versi mineral biasa. Tapi kalau Anda pakai oli yang versi full sintetik, Anda silahkan penggantiannya per 3000 atau per 4000. Karena apa? Full sintetik itu lebih awet. Tapi harganya pun selisih 10.000 dari yang mineral biasa. Nah, setelah itu oli transmisinya. Oli transmisinya ada di belakang sini ya. Nah, ini dia ya. Untuk oli transmisi ini penggantiannya per 4000 km saja. Kalau standarnya itu emang per 8.000, tapi saya saranin per 4.000. Karena apa? Tipikal orang Indonesia itu sering mengulur-ngulur. Jadi ketika kita patok di angka 4.000, pasti Anda nanti menggantinya
molor nyampe ke 5.000, molor nyampe ke 6.000. Nah, nanti paling lambatnya kan pasti 8.000 Anda ganti, oke? Oli gardan sudah, setelah itu di bagian filter udara ini ya. Ini di dalamnya ada filter udara, fungsinya buat menyaring kotoran dari debu-debu dari luar yang masuk ke dalam mesin. Filter udara ini kalau sudah kotor, efeknya apa? Efeknya di bagian konsumsi bahan bakarnya. Jadi untuk angka konsumsi bahan bakar akan turun dan mengakibatkan motor teman-teman bensinnya itu boros banget. Nah, penggantiannya itu saya saranin kilometer 16.000 ya. Kilometer 16.000 wajib Anda ganti untuk filter udara. Nah, selanjutnya ini dia lanjut kita ke bagian, kita menuju ke suspensi depannya ya. Nah, untuk suspensi depan ini masih versi yang teleskopik biasa. Ini suspensi depan dia menggunakan, dia ada oli sekoknya juga. Nah, saya saranin suspensi depan Anda ganti olinya setiap 1 tahun pemakaian. 1 tahun pemakaian harus Anda ganti rutin. Jadi misal kayak ini Anda beli baru, nanti tahun depan Anda wajib ganti oli sekoknya. Karena apa? Kalau oli sekok jarang diganti, itu biasanya nanti sekok terasa keras dan mengganggu kenyamanan berkendara Anda. Dan juga ini Anda wajib cek untuk seal ininya ya, tutup ininya, untuk tutup seal olinya ini wajib Anda cek. Dan kalau kotor, debu-debu nempel di dalam sini banyak, ini wajib Anda bersihin. Debunya ini bisa dicongkel, dikeluarin, terus nanti dibersihin, dicuci pakai air sabun. Setelah itu nanti dilap, setelah itu ditutup lagi. Nah, kalau ini kotoran numpuk, Anda diemin terus, nanti dia bergesekan dengan asnya ini, nanti mengakibatkan as sekok ini aus. Ketika as sekok ini aus, nanti oli sekok di dalam ini, sekoknya dia akan keluar, akan rembes, dan mengakibatkan apa? Suspensi Anda bermasalah. Nah, itu saja. Ketika teman-teman menanyakan tips buat Beat Street biar awet sampai 100 tahun. Jadi kalau motor baru Anda wajib cek ini setangnya ya. Stangnya ini kalau kaku, servis pertama Anda silahkan suruh nyeting komstirnya sama mekaniknya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Nantikan konten kita selanjutnya ya.